Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas seputar sidang BPUPKI dan sidang PPKI. Dalam kondisi terdesak, Jepang mengulangi kembali janjinya memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. 7 September 1944, dalam sidang istimewa Parlemen Jepang yang ke-85 di Tokyo, Perdana Menteri Kunaiki Koiso mengumumkan sikap pemerintah Jepang. Daerah Hindia Timur atau Indonesia akan diberikan kemerdekaan. Oleh karena itu, pada tanggal 1 Maret 1945, Letnan Jenderal Kumakichi Harada sebagai Panglima Tentara Jepang di Jawa mengumumkan dibentuknya Dokuritsu Junbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disingkat BPUPKI. BPUPKI, badan yang bertugas menyelidiki hal terkait aspek politik, ekonomi, pemerintahan, dan hal-hal lain yang diperlukan bagi pembentukan sebuah negara merdeka. Diketuai oleh Dr. Rajiman Wedyodiningrat, wakilnya adalah R.P. Suroso, dan anggotanya 60 orang diantaranya dari wakil rakyat, baik itu masyarakat Tionghoa, Arab, dan peranakan Belanda. 7 orang lainnya anggota istimewa dari Jepang. Sidang BPUPKI yang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan dilanjutkan dengan sidang yang kedua yaitu tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Sidang BPUPKI 1. Pada sidang pertama, BPUPKI tersebut membahas perumusan dasar negara Republik Indonesia. Untuk mendapatkan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang tepat, selama masa persidangan pertama, agendanya adalah mendengarkan pidato dari 3 orang tokoh utama pergerakan nasional Indonesia. Ketiga tokoh yang menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara Republik Indonesia ialah Profesor Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pada sidang 29 Mei 1945, Profesor Muhammad Yamin mengemukakan gagasan tentang rumusan 5 dasar negara, yakni peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Pada sidang 31 Mei, Profesor Dr. Supomo mengemukakan gagasannya mengenai rumusan 5 dasar negara yang dinamakan Dasar Negara Indonesia Merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan sosial. Pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan perihal rumusan 5 sila dasar Republik Indonesia yang dinamakan Pancasila, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Setelah sidang BPUPKI pertama selesai, belum ada kesepakatan mengenai dasar negara Republik Indonesia. Alhasil dibentuk kembali Panitia 9 yang bertujuan untuk memastikan dan mendapatkan keputusan dari gagasan sebelumnya mengenai perumusan dasar negara. Adapun susunan keanggotaan dari Panitia 9 ini sebagai berikut. Ketua Soekarno, Wakil Ketua Dr. Andus Muhammad Atta, anggota Mr. Raden Ahmad Subarjo, Mr. Profesor Muhammad Yamin, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, Abdul Kahal Muzakir, Raden Abikusno Cokro Sujoso, Haji Agus Salim, dan Mr. Alexander Adris Maramis. Orang-orang yang tergabung dalam Panitia 9 melakukan pertemuan pada 22 Juni 1945. Pada pertemuan tersebut menghasilkan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta. Dalam Piagam Jakarta, dasar negara Republik Indonesia adalah 1. Ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rancangan tersebut diterima untuk selanjutnya dimatangkan dalam masa persidangan BPUPKI kedua yang dilaksanakan mulai 10 Juli 1945. Sidang BPUPKI II. Agenda sidang BPUPKI II adalah pembahasan mengenai rancangan Undang-Undang Dasar, bentuk negara, pernyataan merdeka, wilayah negara, dan kewarganegaraan. Dalam musyawarah tersebut dibentuk panitia perancang Undang-Undang Dasar berisi 19 anggota yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Tidak hanya itu, dalam rapat tersebut juga dibentuk panitia pembelaan tanah air yang diketuai oleh Abikusno Cokro Sujoso, serta panitia ekonomi dan keuangan yang diketuai Muhammad Hatta. Pada 11 Juli 1945, panitia perancang Undang-Undang Dasar membentuk panitia kecil beranggotakan 7 orang yang terdiri dari Profesor Dr. Mr. Supomo sebagai ketua dan dianggotai Mr. Wongso Negoro, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. A.A. Maramis, Mr. R.P. Singgih, Haji Agus Salim, dan Dr. Sukiman. Sidang kerja panitia perancang Undang-Undang Dasar dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 1945. Pada 14 Juli, diadakan rapat pleno BPUPKI yang menerima laporan dari panitia perancang Undang-Undang Dasar. Ada 3 hal pokok yang harus masuk Undang-Undang Dasar, yakni pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, serta batang tubuh Undang-Undang Dasar. Konsep proklamasi kemerdekaan rencananya akan disusun dengan mengambil 3 alinea pertama Piagam Jakarta. Sedangkan konsep Undang-Undang Dasar hampir seluruhnya diambil dari alinea keempat Piagam Jakarta. Dengan disepakatinya rancangan undang-undang, maka tugas BPUPKI telah selesai dan sidang kedua ditutup pada 17 Juli 1945. BPUPKI dibubarkan pada 7 Agustus 1945 oleh pemerintah Jepang karena menganggap tugas Badan Penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan telah usai. 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan dan diganti menjadi PPKI, sehari setelah jatuhnya bom di Hiroshima. PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepang, Dokuritsu Junbi Inkai, berperan untuk melanjutkan hasil kerja BPUPKI untuk meresmikan pembukaan dan batang tubuh konstitusi. Setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI menggelar sidang yang berlangsung pada 18, 19, dan 22 Agustus. Sidang ini merupakan kelanjutan dari sidang-sidang yang telah diselenggarakan sebelumnya oleh BPUPKI. Berikut merupakan anggota PPKI. Ketua Insinyur Soekarno, Wakil Ketua Dr. Andus Muhammad Hatta, dengan anggotanya berjumlah 21 orang. 12 wakil dari Jawa, 3 dari Sumatera, 2 dari Sulawesi, serta masing-masing 1 dari Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, dan 1 perwakilan etnis Tionghoa. Sidang PPKI 1, 18 Agustus 1945, hasil sidang yang pertama adalah mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Memilih Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden, dan membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas presiden sementara sebelum dibentuknya MPR dan DPR. Sebelum disahkan, terdapat beberapa perubahan dalam Undang-Undang Dasar, yaitu sebagai berikut. Kata mukadimah diubah menjadi pembukaan. Pembukaan alinea keempat anak kalimat ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pembukaan alinea keempat anak kalimat menurut kemanusiaan yang adil dan beradab diubah menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Pasal 6 ayat 1 yang semula berbunyi, Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam, diubah menjadi Presiden adalah orang Indonesia asli.
Dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, dilakukan pemilihan presiden dan wakil presiden Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta, merupakan dua tokoh yang terpilih untuk menjabat jabatan tersebut. Pemilihan beliau dilakukan secara aklamasi berdasarkan usulan Otto Iskandar Dinata. Beberapa alasan mengapa pemilihan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden dilakukan secara aklamasi adalah jasa-jasanya dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia, pemersatu semua golongan yang memiliki ideologi yang berbeda, dan peran Soekarno-Hatta yang sangat menonjol dalam persiapan kemerdekaan. Sidang PPKI II 19 Agustus 1945, hasil sidang membagi wilayah Indonesia ke dalam 8 provinsi beserta menunjuk para gubernurnya, menetapkan 12 departemen yang bertugas membantu presiden, dan membentuk Komite Nasional Daerah. Berikut 8 provinsi dan gubernurnya. Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Borneo atau Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil atau Nusa Tenggara, dan Sumatera. Berikut 12 Menteri Departemen hasil sidang PPKI II. Sidang PPKI III, 22 Agustus 1945. Hasil sidang, pembentukan Komite Nasional, pembentukan Partai Nasional Indonesia, dan pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau Tentara Nasional Indonesia. Pada 2 September 1945, bertempat di Hotel Miyako, Des Indes, Presiden Soekarno melantik Kabinet pertama Republik Indonesia yang terdiri atas 12 Menteri Departemen, 4 Menteri Negara, dan 4 pejabat negara. 4 Menteri Negara terdiri dari Wahid Hasyim, Dr. Muhammad Amin, R.M. Sartono, dan Otto Iskandar Dinata. Dan 4 pejabat negara terdiri dari Ketua Mahkamah Agung, Mr. Dr. Kusuma Atmaja, Jaksa Agung, Mr. Gatot Taruno Miharjo, Sekretaris Negara, Mr. A.G. Pringgodidjo, dan Juru Bicara Negara, Soekarjo Wiryo Pranoto. Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP merupakan badan pembantu dan penasehat presiden, yang keanggotaannya terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat dari berbagai golongan dan daerah. Jumlahnya mencapai 137 orang. Anggota KNIP kemudian dilantik di Gedung Kesenian Pasar Baru pada 29 Agustus 1945 dengan susunan pengurus sebagai berikut. Ketua Kasman Singodemejo, Wakil Ketua 1 M. Sutarjo Kartohadi Kusumo, Wakil Ketua 2 Johannes Latuharhari, Wakil Ketua 3 Adam Malik. Dalam perkembangan selanjutnya, KNIP menjadi wewenang legislatif yang ditetapkan dalam rapat pertama KNIP pada 16 Oktober 1945. Oleh karena itu, KNIP diakui sebagai cikal bakal badan legislatif di Indonesia. Dan tanggal pembentukan KNIP yaitu 29 Agustus diresmikan sebagai hari jadi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI. Pada awalnya, pembentukan Partai Nasional Indonesia bertujuan menjadikan sebagai partai tunggal di Indonesia. Tujuan PNI seperti yang disebutkan dalam risalah sidang PPKI adalah mewujudkan negara Republik Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil, dan makmur, berdasarkan kedaulatan rakyat. Susunan pengurusnya adalah sebagai berikut: Insinyur Soekarno sebagai pimpinan utama, Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai pimpinan kedua, dan pimpinan lainnya diantaranya Mr. Gatot Taruna Miharja, Mr. Iwa Kusuma Sumantri, Mr. A.A. Maramis, Sayuti Melik, dan Mr. Sujono. Terima kasih karena telah menonton video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.